Lek, mau lek, enggak lek. Pertanyaan ketiga saya persilakan. Mana nyatukan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Prasangasari. Izin bertanya. Tolong jelaskan bagaimana risiko hukum, resiko reputasi, resiko strategi, resiko kepatuhan, resiko imbal hasil, dan resiko investasi, serta berikan masing-masing contohnya. Orang bersalah menunggu jawabannya kepada orang yang saya persilakan. Puskesmas. Baiklah, risiko materi apa yang saudara tolong jawab pertanyaan dari saudara Windy. Yang pertanyaannya yaitu jelaskan mengenai resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko hukum, resiko reputasi, resiko statistik, resiko kepatuhan, resiko imbal hasil, dan resiko investasi beserta contohnya masing-masing. Kepada saudara Bilang kami persilakan. Jelas, saya disini akan menjawab pertanyaan dari saudari Windy mengenai tentang resiko-resiko dalam perbankan kami. Sebelum saya menjelaskan mengenai tentang bagian-bagian dari resiko, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang apa itu resiko dalam perbankan. Jadi, resiko dalam perbankan syariah merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan. Resiko dalam perbankan syariah yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan dari pihak bank. Resiko-resiko tersebut tidak dapat dihindari. Nah, di dalam perbankan syariah itu resiko tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan resikonya tadi. Oleh karena itu, sebagai lembaga perbankan pada umumnya, bank syariah juga menentukan prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi. Yang pertama, mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul dari kegiatan usaha dari perbankan tersebut, atau yang bisa disebut dengan manajemen resiko dalam perbankan syariah. Nah, sasaran dari manajemen resiko ini mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat resiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Itu sebagai pengantar. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai tentang beberapa resiko-resiko tadi. Ini saya tidak urutkan ya. Saya di sini akan menjelaskan resiko reputasi. Reputasi. Lihat dari pengertiannya. Resiko reputasi adalah resiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan bank atau adanya persepsi negatif terhadap bank. Jadi resiko reputasi ini yang dimana reputasi itu terjadi karena ada
adanya publikasi negatif dari eksternal, dari luar bank. Seperti ada omong-omongan seperti bank itu tidak nyaman atau tidak baik pelayanannya atau keuangannya tidak baik, begitu. Kemudian hal-hal yang sangat berpengaruh terhadap resiko reputasi ini adalah dari manajemen, pemegang saham, pelayanan yang disediakan, penerapan prinsip-prinsip syariah, dan tadi publikasi. Bila manajemen dalam pandangan para stakeholder dinilai baik, maka risiko reputasi menjadi rendah. Demikian juga bila perusahaan dimiliki oleh pemegang saham yang kuat, maka risiko reputasinya juga rendah. Dalam hal pelayanan, bila pelayanan kurang baik, maka risiko reputasi menjadi tinggi. Sudah saya bilang tadi, mungkin dari pelayanannya itu omongan dari luar itu jelek. Tapi memang pelayanannya baik, maka reputasinya akan rendah. Dalam penerapan prinsip-prinsip syariah haruslah dilaksanakan secara konsekuen agar tidak timbul penilaian negatif terhadap penerapan sistem syariah tersebut. Dapat mengakibatkan timbulnya publikasi negatif sehingga akan menaikkan tingkat resiko reputasi tersebut. Alasan turunnya reputasi adalah kesalahan dari manajemen. Jadi pengatur dalam perbankan itu bermasalah. Jadi itu juga mengaruh kepada reputasi. Kemudian melanggar peraturan. Jadi ketika bank itu melanggar aturan dalam perbankan, maka reputasinya akan tinggi resikonya. Kemudian melanggar fatwa DSN, standar keuangan, kurang kompeten baik dalam pengelolaan maupun pelayanan. Jadi dilihat juga dari kompeten, apakah orang pegawai yang berkompeten di bidang perbankan atau tidak. Jadi itu. Ya, kemudian pengelolaannya ataupun dari pelayanannya. Kemudian integritas yang diragukan, manajemen keuangan yang kurang baik atau pengaturan pengelolaan keuangan yang kurang baik. Jadi itu mengenai tentang resiko-resiko di dalam reputasi. Jadi itu berkaitan dengan hal-hal yang negatif yang bisa tertular luar. Gitu. Kemudian selanjutnya resiko kepatuhan atau complicated risk. Pengertiannya, resiko kepatuhan adalah resiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhnya ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal. Seperti contoh ketentuan GWM, wajib minimum, net operation, non-performing finansial, dan batas maksimum pemberian biayaan. Jadi ketika tidak patuh pihak bank terhadap penentuan dari yang kita bahas kemarin mengenai GWM, dan di mana dibuat oleh pihak bank kan kemarin kan GWM-nya, jadi itu harus dipatuhi. Jadi jika tidak dipatuhi oleh perbankan syariah, maka itu berkaitan dengan resiko kepatuhan dari Bank Indonesia. Salah satu resikonya. Yang kedua, ketentuan dalam penyediaan produk. Jadi kita lihat bagaimana ketentuan-ketentuan dalam perbankan syariah seperti wadiah, kemudian wadiah, penyimpanan, dan produk-produk lainnya seperti mudharabah, musyarakah, muzawarah, dan sebagainya, ijarah. Jadi itu. Kemudian ketentuan dalam pemberian pembiayaan, ketentuan dalam pelaporan baik laporan internal, laporan kepada Bank Indonesia maupun laporan kepada pihak ketiga lainnya. Jadi harus laporan itu harus memang benar, yang dapat dipahami baik dari untuk internal, untuk Bank Indonesia atau BI maupun dari pihak yang ketiga. Jadi itu resiko dan kepatuhan. Kemudian ketentuan perpajakan, ketentuan dalam akad dan kontrak, fatwa Dewan Syariah Nasional. Jadi itu mengenai tentang resiko kepatuhan. Kemudian selanjutnya resiko strategik. Pengertiannya, resiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat. Nah, jadi dapat mengaruhi juga dalam perbankan syariah bila strategi yang dilakukan oleh bank itu tidak tepat. Jadi itu akan berpengaruh pada resiko bank.
strategi yang digunakan. Pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, dan itu juga mempengaruhi pada risiko strategi bank. Atau bank tidak mematuhi, tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Jadi perbankan itu milik undang-undang. Jadi yang berlaku dan undang-undang itu harus menjadi strategi atau yang mestinya dilakukan oleh dari pihak bank. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian internal secara konsisten. Kemudian indikasi dalam risiko strategi dapat dilihat dari kegagalan dalam mencapai target bisnis yang telah ditetapkan, baik target keuangan maupun non keuangan. Itu tentang risiko strategi. Kemudian selanjutnya resiko hukum. Ini dilihat dari segi hukum, legal risk. Apa yang dimaksud dengan resiko hukum? Resiko hukum adalah resiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis yang kita jelaskan kemarin, yuridis ya. Seperti adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan perjanjian, seperti tidak terpatuhnya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Di dalam kaitan resiko hukum ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, harus memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis. Ada prosedur secara tertulis. Keharusan melaksanakan prosedur analisis aspek hukum terhadap produk dan aktivitas baru. Kemudian, memiliki satu kerja yang berfungsi sebagai legal risk, tidak saja terhadap hukum positif, tetapi juga terhadap fatwa DSN dan ketentuan-ketentuan lainnya berdasarkan prinsip syariah. Hal berikutnya, keharusan menilai dampak perubahan atau ketentuan peraturan terhadap risiko hukum. Selanjutnya, keharusan untuk menerapkan sanksi secara konsisten. Kemudian, keharusan untuk melakukan kajian secara berkala terhadap akad, kontrak, dan perjanjian bank dengan pihak lain dalam hal efektivitas dan affordability. Kemudian, dalam resiko operasi yang mencakup resiko reputasi, resiko kepatuhan, resiko strategi, resiko transaksi, dan resiko hukum, ini ada beberapa hal. Penarikan besar-besaran terhadap dana pihak ketiga, timbul masalah likuiditas, ditutup oleh Bank Indonesia ke bank utang. Jadi jika resiko yang saya sebutkan tadi tidak berjalan, artinya tidak dihindari dengan berkelanjutan, maka ditutup oleh Bank Indonesia bank tersebut karena tidak melakukan pengendalian atau saya tadi tolak ukur atau mengidentifikasi resiko-resiko yang ada, maka timbullah masalah likuiditas yang sudah kita jelaskan kemarin, ditutup oleh Bank Indonesia. Yang terakhir adalah mengakibatkan kebangkrutan jika resiko-resiko tadi tidak dikendalikan, tidak diidentifikasi, dan tidak mengukur bagaimana penyelesaian atau meminimalisir. Namanya resiko itu kan tidak bisa kita hindari, tapi bagaimana cara kita untuk mengendalikan resiko-resiko itu agar tidak menjadi lebih parah. Artinya kita harus manajemen. Nah, makanya di dalam perbankan itu ada namanya manajemen resiko bank syariah. Resiko likuiditas artinya apa maksudnya? Maksud dari resiko likuiditas adalah resiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakmampuan bank yang sudah dijelaskan kemarin oleh kelompok 7 kan, mengenai tentang likuiditas, bahwa resiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, sebagaimana bank-bank pada umumnya. Bank syariah juga menghadapi resiko likuiditas
seperti turunnya kepercayaan nasabah, kemudian turunnya kepercayaan nasabah pada bank syariah yang bersangkutan, ketergantungan pada sekelompok deposan dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya resiko operasional. Resiko operasional adalah resiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal di dalam bank atau human error, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Ada 3 faktor yang menyebabkan resiko operasional. Pertama, infrastruktur seperti teknologi, kebijakan lingkungan, pengamanan, perselisihan dan sebagainya. Kemudian prosesnya, kemudian sumber dayanya. Resiko ini mencakup 5 hal, yaitu resiko reputasi juga bersangkutan mengenai tentang operasional. Kemudian resiko kepatuhan juga berpengaruh terhadap resiko operasional. Kemudian resiko transaksi juga berpengaruh terhadap operasional. Kemudian resiko strategis juga berpengaruh kepada resiko operasional. Dan resiko hukum juga bersangkutan kepada resiko operasional. Jadi saling bersangkutan. Jadi kesimpulannya bahwa dalam manajemen resiko ini memang banyak kalau memang mau dibahas. Ada resiko tentang harga, tentang mata uang. Jadi dilihat dari perbankan itu memang resiko-resiko yang ada itu besar, ada. Jadi bagaimana dari pihak bank itulah harus pintar-pintar, harus bermain otaknya agar memanajemen resiko dalam perbankan itu tidak bangkrut atau bisa jadi dipecat atau dikeluarkan dari perbankan oleh Bank Indonesia karena tidak melakukan sebagai mestinya bank syariah. Jadi itu intinya. Bagaimana untuk sebenarnya aku sudah paham dengan jawabannya resiko investasi sama resiko investasi. Kok soalnya kata kan? Sini aja. Teman-teman yang menambahkan silakan. Sudah ada previous. Yang menambahkan. Kayaknya tadi sudah cukup jelas ya, belum? Sudah panjang sekali ini jawabannya. Investasi. Jadi sebenarnya kalau investasi itu kan seperti kita nanam modal, ya deh. Nanam modal investasi kan. Jadi kayak itu misalkan perbankan itu. Jadi kalau resiko dari investasi itu apabila perbankan itu tidak tanggung jawab, samanya kita nanam saham tuh kan. Ada kan dalam profit itu saham BRI, kemudian saham BNI, BRS, Bank BRI Syariah kan. Jadi kita nanam saham. Jadi dari resiko itu apabila kita tidak melihat, ini seperti kalau misalnya kita jadi nasabahnya ya kan, ini kan berbicara tentang nasabahnya. Kalau kita tidak menganalisis bank-bank yang memang sudah di bawah dari hukum Indonesia seperti di bawah tangan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, kemudian di bawah Bank Indonesia, maka itu sudah legal, bukan ilegal. Jadi kita harus melihat itu ilegal atau tidaknya bank itu. Karena di sini kan ada namanya ada bank, ada non bank kan. Jadi contohnya non bank tadi seperti investasi syariah. Apabila kita tidak melihat di bawah nama siapa, maka resiko itu tadi maka bangkrut seperti
sekarang ini kripto kan sekarang kan kebanyakan orang pakai kripto, bahwa kripto itu haram. Bila sekarang dalam MUI itu menjelaskan bahwa itu haram karena itu perdagangan uang, jadi haram. Jadi tiap hari itu kan perkembangan uang itu bagaimana? Bagaimana saudara ini? Masyarakat Islam ingin menjelaskan yang dua tadi ya, investasi sama investasi. Dari risiko imbang hasil yaitu risiko akibat perubahan tingkat imbang hasil yang dibayarkan bank pada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbang hasil yang diterima bank dari penyalur dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dalam pihak ketiga. Sedangkan risiko investasi adalah potensi kerugian yang dapat dialami investor dari kegiatan investasi. Artinya, imbalan hasil atau keuntungan investasi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Baik, bagaimana sekarang? Sekali lagi teman-teman yang mendapatkan baik, terima kasih semuanya sudah menonton. Dilanjutkan untuk pertanyaan yang kedua, dijawab oleh Kira. Pertanyaan kedua akan dijawab oleh Kira. Yang mana pertanyaannya tadi adalah pertanyaan dari saudara Reza ya. Pertanyaannya itu mengapa mudharabah merupakan akad yang menjadi resiko paling tinggi? Ya, saya menjawab. Dari angka lainnya menjadi akad yang berisiko dari akad lainnya karena merupakan akad pembiayaan yang tidak mewajibkan mengembalikan pembiayaan akad mudharabah yang saat untuk teman-teman yang suaranya ini banyak karena suara penonton ini sudah luput sehingga tidak dalam keuangan syariah adalah jenis mudharabah. Tolong jelaskan kembali. Mohon suaranya lebih keras. Akad mudharabah menjadi akad yang berisiko dari akad lainnya karena merupakan akad pembiayaan yang tidak mewajibkan mengembalikan pembiayaan akad mudharabah yang saat ini banyak digunakan dalam lembaga keuangan syariah adalah jenis mudharabah masyarakat. Jadi akad mudharabah itu sangat berkembang itu sangat berbahaya bagi yang akad mudharabah itu menjadi akad yang akad dengan resiko paling tinggi itu berarti akad ini tidak digunakan atau karena dia yang paling banyak digunakan. Jadi kan banyak mudharabah itu menjadi akad yang dengan resiko paling dia bisa dengan resikonya
Karena seperti pengertiannya ya, karena dia itu tidak mewajibkan muridnya mengembalikan pembiayaan akad global. Kalau tidak mewajibkan, berarti kalau misalnya ada, misalnya badan usaha yang rugi seperti itu, dia tidak mewajibkan yang menerima pembiayaan itu untuk membayarnya. Jadi itulah risiko terbesar ya seperti itu. Itu sudah kita pelajari di kampus. Itu bang. Yang ada rugi, jadi resikonya itu ketika terjadi kerugian. Itu resiko yang diterima oleh pemberi pembiayaan itu. Karena akadnya dulu akan tidak mewajibkan. Iya, jadi resikonya tinggi. Teman-teman apakah sudah paham? Boy kamu. Itu berbeda. Untuk pertanyaan ketiga akan dijawab oleh saudari Indri. Yang mana pertanyaannya dari saudari Nuri, yaitu tolong jelaskan lima segmentasi dari kelas 1 pembiayaan dan bagaimana penanganannya. Baik, di sini kan ada 5 segmentasi ya. Segmentasi ini sebenarnya itu tingkatan atau karakteristik. Nah, kenapa ada segmentasi yang dikelompokkan oleh bank? Karena segmentasi ini berkaitan dengan besar kecilnya bank dalam penetapan pricing atau pembiayaan tersebut. Nah, saya jelaskan. Yang pertama itu corporate ya, atau kerjasama. Ini biasanya terdiri dari para investor atau kreditor. Yang kedua itu komersil ya, atau badan usaha. Itu bisa badan usaha yang sudah besar, ini menyusun ke bank, dan atau yang mikro. Kemudian bisnis banking ini terkait dengan perbankan. Misalnya bank konvensional itu mau minjam ke bank sentral terkait pembiayaan. Kemudian mikro usaha ini bisa seperti UMKM ya. Nah, jadi kalau kita bisa melihat bagaimana UMKM ini mampu tidak untuk membayar hutangnya dalam hal pembiayaan seperti itu. Dan konsumer ini biasanya pembiayaannya itu bukan badan usaha, tetapi orang biasa sih, masyarakat. Nah, misalnya masyarakat meminjam uang tuh pasti dilihat situ gaji dan persyaratan lainnya ya terkait administrasi. Nah, itu bang melihat apakah peminjam ini konsumtif atau produktif. Kalau dia konsumtif, berarti dia membeli kebutuhan tersebut untuk misalnya mobil. Nah, kalau produktif bisa jadi orang ini punya usaha juga terkait mikro atau makronya. Dan bagaimana manajemen risiko sebenarnya bank itu sebelum memberi pinjaman dia ada kebijakan-kebijakan yang harus dipatuhi. Ada hitam di atas putih ya, terkait jika terjadi yang namanya risiko dari 5 segmen ini, ada kebijakan tertentu yang sudah disepakati di awal. Dan itu juga nah, itu juga penting untuk kejelasan atau tidaknya pembiayaan tersebut. Bagaimana sudah seperti? Itu yang kedua. Sudah belum Ya, sedikit menambahkan mengenai tentang segmentasi pasar. Saya menjelaskan pengertian terlebih dahulu. Apa sih yang namanya itu consumer banking? Consumer banking, ya ada ya, consumer. Jadi consumer itu adalah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan non produktif. Jadi consumer banking itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan non produktif nasabah atau masyarakat. Jadi bukan produktif tapi non produktif.
segmen ini juga menjadi fokus bisnis bank syariah. Kenapa menjadi bisnis? Karena potensi pasar atau segmen ini cukup besar. Antara lain pemenuhan kebutuhan pokok melalui pembiayaan perumahan seperti geria. Nah, jadi itu salah satunya consumer banking. Jadi consumer itu bank, ya. Dan kebutuhan multiguna seperti kemudian implan, kendaraan, kemudian dan sebagainya. Selain itu, consumer bank ini meliputi pembiayaan melalui produktif dan dana RSI. Selain itu, pada segmen konsumer juga terdapat bisnis pawing yang memiliki fokus kepada produk berbasis emas. Dengan dua produk yang ditawarkan, yaitu gadai emas dan cincin emas. Untuk gadai emas, nasabah dapat memenuhi keperluan jangka pendeknya secara cepat dengan anggaran berupa emas dan perhiasan. Di sisi lain, nasabah dapat menggunakan produk cicilan emas untuk kepemilikan emas melalui cicilan ringan dengan persyaratan yang mudah. Total pembiayaan segmen pawing yang dapat diperoleh per nasabah adalah sampai dengan 250 juta. Kemudian bisnis banking atau small banking besar adalah segmen usaha kecil dan juga menjadi fokus bisnis bank syariah dalam rangka menunjang program unggulan pemerintah dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor real. Hal tersebut sejalan dengan potensi pasar dengan pelaku bisnis di Indonesia adalah seperti UKM. Bentuk UKM sudah dijelaskan tadi kan. Bisnis itu termasuk bisnis bank. Layanan bank syariah pada segmen bisnis bank ini meliputi pembiayaan dana real. Jumlah pembiayaannya sebesar 200 juta sampai dengan 5 miliar. Itu bisnis banking. Kemudian mikro banking. Apa yang dimaksud mikro banking? Mikro banking adalah layanan pada segmen mikro yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor real dan membantu program pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja. Bank Syariah memiliki komitmen untuk menyalurkan pembiayaannya bagi usaha mikro. Layanan bank pada segmen mikro banking meliputi pembiayaan dan dana RSI. Jumlah pembiayaan untuk segmen mikro bank sampai dengan 200 juta sama. Unit kerja yang mengelola pembiayaan produktif bagi pengusaha mikro dengan pelakuan pembiayaan sampai dengan 200 juta. Kemudian corporate bank adalah unit kerja yang memberikan layanan kepada segmen corporate yang ditujukan kepada nasabah-nasabah besar atau inti bank untuk investasi. Model kerja yang kemudian yang terakhir komersial. Komersial adalah unit kerja yang mengelola pembiayaan produktif. Jadi komersialnya produktif, yang menurut ini orang tadi non produktif. Pengertiannya dana bagi usaha menengah. Oleh karenanya unit kerja komersial bank fokus pada penyaluran pembiayaan modal kerja dan investasi. Pembiayaan ini dapat digunakan untuk pembelian barang-barang modal, proyek infrastruktur pemerintah, dan pendirian usaha baru. Sekian, terima kasih. Bagaimana sudah lebih? Ya, baik, terima kasih. Untuk teman-teman apakah sudah paham? Baiklah, mungkin teman-teman sudah paham. Jadi kita sebelum saya tutup, di sini saya akan mengumpulkan jadi manajemen resiko
sendiri merupakan akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Kemudian manajemen resiko bagi BUS atau UES memiliki beberapa resiko. Di antaranya yang telah dijelaskan oleh materi tadi, mengenai ada resiko reputasi, yaitu terjadi karena adanya publikasi dari luar seperti omongan mengenai bank yang kurang baik sehingga membuat reputasi bank tersebut rusak atau redup. Kemudian yang kedua ada resiko kepatuhan, yaitu disebabkan karena tidak dipatuhinya peraturan-peraturan seperti contohnya ada Giro GDPR. Kemudian ada resiko strategik, yaitu disebabkan adanya strategi yang kurang tepat. Kemudian ada resiko hukum yang disebabkan adanya kelemahan aspek hukum tersebut. Seperti contohnya ada tuntutan hukum. Kemudian ada resiko likuiditas, yaitu disebabkan karena ketidakmampuannya untuk memenuhi kebutuhan. Seperti contohnya kegagalan dari sistem operasional. Kemudian kemudian ada juga resiko bisa diartikan sebagai kemungkinan kejadian atau keadaan yang tidak dapat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya apabila terdapat kesalahan baik yang sengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.